pagi, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita melanjutkan renungan kita sesuai bacaan kita di dalam kitab Injil Matius pasal 15 sampai pasal yang ke-17. Pagi ini kita akan merenungkan Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudara, pagi ini kita akan merenungkan tentang pengakuan yang benar. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah Yesus Kristus itu? Kalau ditanyakan pada masa kini, saudara, siapakah Kristus itu? Maka mungkin secara umum ada orang yang menjawab, dia adalah orang baik secara moralitas, secara etika, bahkan saudara diakui oleh tokoh-tokoh yang lain bahwa tidak ada cacat celah di dalam kehidupan Kristus. Lalu ada juga yang mengatakan Kristus adalah guru yang sangat baik. Kenapa? Karena yang mendengar pengajarannya, kata Alkitab, selalu heran, selalu kagum, selalu takjub akan pengajarannya. Bahkan ada yang mengatakan Yesus adalah nabi yang sejajar, saudara-saudara, dengan nabi-nabi yang lain. Contohnya seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia, Yeremia, atau para nabi di dalam perjanjian lama yang lain. Kemudian ada juga yang menjawab, siapakah Kristus? Dia adalah manusia yang bisa melakukan mujizat-mujizat spektakuler. Apakah itu orang mati dibangkitkan untuk hidup kembali? Seperti Lazarus, pemuda, anak ibu janda di Nain, saudara, dan lain sebagainya. Mungkin masih banyak yang dikatakan tentang Kristus. Nah, itu semua adalah anggapan orang pada umumnya. Kemudian secara lebih spesifik, saudara, dalam bagian ini Yesus bertanya kepada khusus para murid-muridnya, siapakah Kristus itu? Siapakah anak manusia itu? Saudara, ayat-ayat berikutnya di dalam Matius 16 ini kita bisa melihat hanya Petrus yang menjawab dengan benar atau yang memuaskan hati Tuhan. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Apa artinya, saudara? Mesias adalah pembebas yang sudah dijanjikan oleh Nabi Perjanjian Lama dan digenapi di dalam Kristus, dan anak Allah yang hidup artinya dia sebagai manusia pernah mati, kemudian bangkit dari antara kematian untuk hidup selama-lamanya. Dengan kata lain, Petrus mengakui anak Allah yang hidup artinya Yesus adalah Allah sendiri yang telah rela menjadi manusia untuk keselamatan orang berdosa. Bagaimana dengan pengakuan saya dan saudara? Biarlah kita semua menjadi orang Kristen yang seperti Petrus, mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah Allah sendiri, firman pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang telah datang dalam dunia menjadi manusia, yang sudah kita peringati di dalam peristiwa Natal di bulan Desember kemarin. Selamat pagi, kiranya renungan pagi ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.